Itu kita lagi nongkrong di depan rumah terus ngeliatin pagar, di atas suka ada burung di atas kabel-kabel kan. Album pertama ini. Album pertama. Kenapa kok Stings You Heart ini menyengat kamu konsep, sangat keras? Iya, bisa ceritakan nggak ini kira-kira? Kayak burung listrik itu kan punya kekuatan, dia Burung menyengat, listrik. dia cer gitu. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Hello Podcast episode kedua bersama saya Akbar Perkasa, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena beliau adalah seorang frontman sekaligus basis di band yang memiliki genre lagu garage rock band. Tanpa berlama-lama, mari kita sambutnya Rahmana Wiradanu from Electric Bird. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai podcastnya, ada baiknya support channel ini dengan cara klik like dan subscribe ya teman-teman. Baik, langsung kita mulai podcastnya. Pak Danu, bagaimana kabarnya ini? Baik Salaman dong. sih. Baik dong. Baik. Kemarin habis itu ya, apa namanya? Manggung kamu. Minggu kemarin. Di mana? Itu di Gerbung. Gerbung Surabaya. Terus ada lagi nggak dalam waktu dekat ini? Belum ada sih. Belum ada. Oke. Ini aku cuman penasaran aja, kenapa ya namamu itu Electric Bird? Kenapa nggak elektrik yang lain gitu loh? Maksudnya kan banyak kan. Apa kewan-kewannya tuh kan hewan-hewannya banyak. Ada angsa kayak atau rabbit atau apa. Kenapa milih artinya Electric Bird? Ini mau arti filosofisnya atau arti beneran ya? Dua-duanya apa sih kan? Kalau aslinya sebenarnya itu waktu itu lagi nongkrong di depan rumah, terus ngeliat depan rumahku setelah latihan. Itu aku sama Vicky, gitarisku, itu kita lagi nongkrong di depan rumah terus ngeliatin pagar, di atas suka ada burung di atas kabel-kabel kan. Itu belum ada namanya waktu itu. Oke, terus Electric Bird kayak lucu ya gitu. Oh, berarti enggak gitu. terinspirasinya aku dari setelah ngeband, setelah Udah lama, lumayan latihan, lama, ya, udah lama terus lihat ada burung mencolok di listrik-listrik itu. Terus Oke, akhirnya itu sama Electric Bird. secara apa itu? Cara beneran ya. Secara beneran. Kalau secara filosofisnya Electric Bird itu kenapa? Burung itu kan bisa terbang ya. Jadi kenapa nama Instagramnya Electric Bird Fly High. Fly high. Burung itu kan dia bisa terbang kemana-mana kan, bebas gitu kan. Nah kita pengen musik yang kita bawain tuh bisa kemana-mana gitu. Bebas kemana-mana. kemana-mana. Terus elektriknya menyengat. Elektriknya konsep aja biar tetap semangat. Tetap semangat. Petir. Kayak itu ya, apa jeneng ngisi token listrik. Iya. Oke, berarti itu teman-teman. Ini BTW ini ada fisiknya ya ini ya. Ya, Stings You Heart ini album pertama ini. Album pertama. Kenapa kok Stings You Heart ini menyengat kamu konsep, sangat keras? Iya, bisa ceritakan nggak ini kira-kira? Konsep aja juga sebenarnya. Jadi namanya Electric Bird. Silakan dibawa. Terus Dijelaskan. Tunjukin ke kamera dong. namanya Electric Bird, terus ya kita bikin album yang konsepnya hampir sama kayak Electric Bird itu sendiri, namanya Stings You Heart. Stings You Heart. Kayak burung listrik itu kan punya kekuatan, dia burung listrik cer gitu. Cer. Itu maksudnya sebenarnya. Sebenarnya Stings You Heart itu konsep yang akhirnya jadi lagu. Lagunya, oke. Ini kalau boleh tahu kenapa satu? Aku punya dua pertanyaan ya, karena aku anak visual loh, ada visual ya. Kenapa warnanya itu cenderung ada ungu, biru, Magenta terus gitu hitam? Nek ngarani vibrant. Kenapa kok vibrant? Terus lah belakangnya juga warnanya ungu-ungu gitu. Terus ini ada kerangka apa ini? Kerangka burung gitu. Kerangka burung. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa makna daripada album tersebut? Ini sebenarnya yang nentuin visual key-nya semua Vicky sih. Jadi Vicky. mungkin Vicky itu gitaris. Mungkin dia yang lebih banyak tahu sebenarnya. Tapi kalau secara harafiah dia udah jelasin sebenarnya ini. Kalau burung ini kan masih kecil nih. Ini karena album pertama jadi burungnya masih kecil. Masih kecil. Kamu masih kecil nih ceritanya. Masih kecil ini ceritanya. Wah, Nanti kalau misalkan udah gede berarti burungnya mau besar. Kali mungkin kayak Oh, asik yo. Berarti kalau semakin bandmu nanti tambah besar, berarti otomatis kerangkanya juga semakin besar. Seharusnya. Nah, amin ya. Terus ada ini 7337 nih, kayak kita punya satu tujuan, kita bertiga tuh punya satu tujuan. Nah, itu kayak gitu. Misalkan kayak nyebarin musik sama-sama kayak gitu. Itu kodenya ya, kode Kodenya daripada 7337. Terus kayak kenapa ungu? Sebenarnya karena pertama kebentuk dealnya warnanya ungu. Kita sukanya mungkin kayak ungu lucu gitu. Jadi band rock tapi nggak melulu hitam atau Iya, bener. Jadi masih kalau dilihat mungkin agak banyak sih orang yang kayak ngiranya malah bukan band rock gitu. Iya memang, aku pertama mikir juga loh, kok gini ya? Apa ya, band apa ya, mungkin Psychedelic. alternatif ya, psychedelic gitu. Iya.
Tapi kalau aku lihat kemarin sempat baca-baca itu memang dibuka aja. Dalamnya ada bukletnya lucu. Cakep. Asik. Sempat baca-baca kemarin bahwa garage rock band itu juga, ini mungkin benar mungkin salah ya, tapi tolong koreksi aku kalau aku salah ya. Itu termasuk ada unsur psychedelicnya juga aslinya. Harusnya ya. Harusnya ya. Psychedelic itu kan apa ya, kalau Vicky bilangnya di kunci-kunci tengah yang ganjil-ganjil gitu loh. Kunci-kunci tengah yang ganjil-ganjil. Ya itu namanya psychedelic sebenarnya. Jadi bukan vibing-nya, bukan ambience-nya juga psychedelic itu sebenarnya. Jadi tapi itu masuk dalam lagu juga. Progressive chord itu sebenarnya masuk psychedelic juga. Oke, koreksi kalau salah. Koreksi teman-teman kalau ada salah bisa ditulis di kolom komentar. Salah gue Mas. Salah Mas. Salah. Kemerung. Enggak ngomong. Oke, ini di sini ada covernya. Ini ada tulisan-tulisan Stings You Heart 2019. Oke, ini ada judul-judulnya. Ada War Dogs, Rhyme, Carnalas, Old Man Says, dan lain-lain. Kita buka Shred. Wish. Sini teman-teman. Sudah ada yang punya belum ini? Nah, kita buka. Kalau yang udah pernah nonton kita pasti udah dapat harusnya. Soalnya kita suka bagi-bagi gitu. Oh, bagi-bagi. Bagi-bagi gratis. Bukletnya yang ini berarti ya? Bukletnya itu benar. Coba kita buka. Isinya apa aja ini? Kok susah ya dulu? Iya. Produk lama ya? Bukan. Ini ada bukletnya. Sip. Nah, Shred. Wish. Awas. Sip. Kita lihat bukletnya. Oh, ada foto-fotonya. Mereka lagi ngeband gitu kan. Ini semua produksinya kita produksi sendiri di rumah nih. Produksi? Untuk visualnya. Oh, untuk visualnya dan lain sebagainya. Yang aku tahu kan Vicky itu anak desain juga ya. Jadi mungkin dia menghandle semuanya ya. Ini yang handle sebenarnya waktu itu ada fotografer kita yang sekarang juga. Mungkin bisa di-mention siapa? Bima, Mas Bima. Dia yang buat foto semuanya. Oke. Konsep juga sih sekarang. Sebenarnya konsep barengan sih. Tapi untuk unsur visual mungkin ada orang-orang tertentu. Ya, ada orang tertentu yang dia ngurusin buat pertanggungjawaban kali. Pertanggungjawaban, iya betul. Ada PIC-nya ya, person in charge-nya ya. Sebentar. Terus awal mula tercipta itu kalian di mana sih? Apakah di kampus? Setauku kalian kan beda-beda kampus ya? Iya. Nah itu gimana kok bisa ketemu? Sebenarnya teman SMA dulu. Oh teman SMA? Iya teman SMA. Jadi udah ngeband dari SMA sebenarnya. Oh ngeband dari SMA? Dari 2012 kali ya. 13. Cuma dulu namanya bukan Electric Bird. Apa namanya dulu? Adalah. Oh, nggak boleh di-mention ini. Oke. Tapi dulu udah punya lagu belum? Itu udah lah. Udah ada lagu? Udah ada lagu. Nggak di-mention juga ini? Jangan dulu. Ada di SoundCloud. Aduh jelek banget lagi. Sejarah sih, tapi sejarah. Ya dirilis kalau udah siap aja. Ini kan belum siap ya. Terus itu dia dari SMA itu temenan lama sebenarnya. Sebenarnya ngeband duluan aku sama Ari, ada drummer. Oh Ari. Sama Ari. Aku sama dia dulu ngeband lama, terus nggak dapat gitaris sampai ketemu Vicky itu. Berarti Vicky terakhir ya Vicky itu. Terakhir terus dia masuk. Setelah lulus SMA karena masing-masing masuk kuliah beda-beda, terus beda-beda. Ospek segala macam, akhirnya bubar. Terus kembali lagi tahun? Kembali lagi itu tahun 2015 sih sebenarnya. 15. Bubarnya bentar doang. Berarti oh iya benar toh nggak ada setahun ya. Itu cuman bubarnya kayak alasan anak pacaran mau iya. Kita bubar dulu ya, mau lulus sama mau kuliah gitu. Alasannya. Jadi lucunya band yang lama bubar gitu, kayak band yang lama kan dulu formasinya kayak berempat gitu. Itu bubar dulu. Bubar dulu lama, terus nggak lama tuh siapa namanya? Vicky ngechat, tapi pengen band-bandan lagi. Terus aku bingung nyari siapa, Arik ketemu. Karena ya. Terus ini dari sekian banyak genre musik, kenapa akhirnya Electric Bird ini memilih garage rock ya? Kenapa nggak thrash atau rock biasa atau apa? Kenapa kok fokus ke garage, terutama garage rock ini? Gak tau, mungkin karena masing-masing dengerinnya kali ya, jadi kayak ketemunya akhirnya kayak gitu. Kecampur ya. Tapi memiliki kesamaan semua gitu ya, meskipun beda-beda gitu ya. Jadi makanya kayak gara-gara itu sih. Terus untuk apa ya, influence paling besar dari band ini tuh apa? Dari band mana? Kalau boleh tahu. Kalau masing-masing kayak beda ya. Tapi kalau dari kamu pribadi gimana? Dari aku sih yang ngaruh banget sampai sekarang kayak Nirvana, Foo Fighter. Ya malah bukan band garage ya malah ya.
Tapi itu ngaruh banget di apa ya sebenarnya? Iya di chord-chord yang dipilih, lagu-lagu yang tak cipta itu sebenarnya ngarahnya sebenarnya banyak ke grunge juga. Ke grunge. Cuma karena terus Vicky sukanya blues, akhirnya mungkin nyampur-nyampur. Jadi kita nyebut kita garage rock tuh bukan karena musiknya juga, karena garage rock kan konsep ya. Konsep. Jadi orang yang kalau ngeband tuh suka di garasi gitu kan. Betul, iya ya kemarin anak-anak baca. muda gitu kan. Itu kita dulu mikirnya gitu. Produksinya di garasi. Udah garasi. Terus kita kan benar-benar produksi semuanya sendiri kan di rumah. Rekaman semua di rumah. Jadi kayak udah kita garage rock kayak aja. homemade gitu ya berarti ya. Kita garage rock aja. Terus ini Pak, tiap-tiap band itu kan biasanya punya lagu andalan. Ini lagu andalan yang selalu ditunggu-tunggu sama crowd itu apa yang Wardogs itu ya? Iya memang Wardogs itu aku denger, wah enak ya tiba ya Wardogs itu ya. Padahal tuh ngerjain paling gak niat kayaknya. Nah enak itu terus. Itu ngerjainnya di warung waktu itu. Warung dari Wardogs. Iya. Nah Wardogs tuh lucunya sebenarnya Wardogs nah, tuh gimana? Dia ngerjain di warung itu gitar akustik dulu. Serius? Berarti itu nguliknya di warung pas itu? Mengulik Wardogs di warung? Terus dibawa ke studio. Ini ada lick kayak gini nih awalnya, terus kayak Vicky bridge-nya nambahin. Nah itu Vicky tuh nambahin ini. Terus kayak pas ref ya masih itu Vicky. Iya. Nambahin di studio gitu. Berarti urutan ketemunya ini apa dulu nih? Ngulik gitar dulu apakah nulis? Gitar awal ya kayak gitu. Gitar awal sama part ref. Tapi belum ada salah-salahannya tuh kayak belum ada. Berarti jadi melodi gitar dulu, terus ref baru dikembangin sampai full gitu ya. Sampai gimana? Wardogs nggak niat sebenarnya. Lagu legend. Aku juga suka Wardogs sih. Itu ternyata terbuat di warung ternyata. Di warung, nemunya di motor, pulang dari warung. Dulu kan apa ya kalau awal kuliah tuh kan sering banget nongkrong di warung. Nongkrong di warung. Nongkrong itu kan seringnya. Pulang tuh nemu di jalan. Oke, enak. Terus langsung diingat-ingat. Langsung di rumah tuh belum bisa nemu karena di rumah susah kan ngerjain biasanya. Nggak ada inspirasinya. Iya, besoknya balik lagi ke warung nemu lagi. Iya. Warung bambu namanya. Warung bambu. Di daerah kampusmu berarti? Enggak, malah di daerah ini, Menanggal sih. Menanggal apa ya? Belakang KFC Ahmad Yani itu loh. Cukup random ya? Cukup random. Nongkrongnya dari Wardogs ini cukup random, tapi emang seru. Nah, Wardogs itu dari judul film sebenarnya. Nah, itu gimana tuh? Silakan cerita. Aku mau tanya ini sebenarnya, arti Wardogs itu apa? Siapa? You fictional character, Merawar Hider. Nah, itu siapa yang kamu maksud itu? Aku soalnya bolak-balik ini siapa yang dimaksud Danu? Dari film. Judulnya sama Wardogs. Wardogs. Kalau boleh tahu film tahun berapa ini? Kita lupa ya. Agak ini. Lupa ya. Asing ini. Tahun 60 80? Enggak. Film baru kok 2014. Oh, 2012. Yang main ini Miles Teller. Iya, Miles Teller. Kayaknya aku pernah lihat film itu deh. Jadi tentang jualan senjata gitu loh. Orangnya gemuk gak sih? Iya, sama yang satu lagi siapa namanya? Tahu aku, iya. Siapa sih? Aduh, gitulah. Iya. Lupa namanya. Terus ada Ana de Armas. Siapa? Ada Ana de Armas. Siapa itu? Ana de Armas yang jadi di James Bond dia ada. Oh, ya aku nggak hafal ya, sorry. Cantik pokoknya. Nah, cantik. Oh, Wardogs sih kayak pernah. Nah, Wardogs itu film pertamanya Ana de Armas. Oh, jadi kesana ya? Nggak apa-apa. Ini kan menarik dulu ke belakang. Jadi film pertama Ana de Armas di Hollywood tuh itu Wardogs itu. Wardogs. Nah, aku nyambungin fenomena di Wardogs itu sama kehidupan asli di sekitar kita. Kayak kadang kita ya di sana kan orang dia jualan senjata sebenarnya untuk bertahan hidup gitu kan. Betul. Sampai dia ke apa yang besar-besar gitu nggak sih kayak ke pemerintahan gitu nggak sih dia tuh? Iya, kalau Kemenhan gitu kan. Oh alah, terus. Sedangkan kalau di realita kita hampir sama sih sebenarnya kayak gitu, kayak misalkan misalnya kalau dulu realita zaman SMA gitu misalkan kayak nyolong duit sablonan misalkan. Itu kan pasti ada tuh nyipet-nyipet gitu. Iya kan? Tapi kalau kita nongkrong kita suka kritisi sesuatu misalnya dari pemerintah kenapa kok korupsi gini. Nah, itu fenomena sosial. Berarti aja. Sebuah ironi aja. Ironi aja. Ya Wardogs itu sebenarnya ironi. Sebenarnya mostly yang tak tulis semuanya tuh pasti ironi gitu sih. Sebuah ironi perbandingan sosial gitu ya. Perbandingin satu sama lain. Biasanya kita nyolong, bukan kita maksudnya ada biasanya oknum yang nyolong di tepak nang warung bahasnya korupsi. Ya. Berarti kan berarti itu adalah inti mungkin dari terus kita di warung juga ngambil gorengan tapi nggak bilang. Ngambil 5, bilangnya cuma 2. Itu kan fenomena sosial yang biasa kita temui sebenarnya. Bisa. Sama kayak
cuma beda angka aja kali ya. Kalau itu hal-hal kecil, terus kalau kayak misalkan korupsi itu gede hal-hal banget. besar ya. Itu ironi aja sebenarnya. Berarti sama kayak di War Dogs, di film War Dogs itu kan orang bertahan hidup, mereka tuh bertahan hidup. Iya. Jadi akhirnya harus menjual senjata karena emang senjata itu demand waktu itu di film itu. Di film itu ya. Itu perlu kayak pembandingan ironi gitu aja. Oke, jadi teman-teman sekalian baru mendengarkan apa filosofi daripada ini War Dogs yang selalu dinanti-nanti. Tapi di media manapun kalau aku cerita War Dogs biasanya nggak ceritain ini sih. Jadi ini perdana. Berarti iki peres banget ya. Berarti iki eksklusif iki. Jadi pengakuan yang sangat eksklusif dari frontman-nya langsung. Karena kayaknya kalau di media kamu ngomongnya gimana? Yang bener ya kayak ironi, kayak orang selalu mengkritik ini terus kayak tapi padahal dia juga kayak gitu. Berarti nggak lengkap di media itu ya? Yang lebih lengkap ini berarti ya. Nanti di media ditambah-tambahin aja nih barusan omongannya. Karena kayak udah lama berbohong ya. Bukan berbohong ya, kayak udah lama menyembunyikan. Menyembunyikan. Jadi kayak perlu dikasih tahu lah ke orang-orang. Terus selain War Dogs, kira-kira apa lagi yang hits yang selalu dinanti oleh All I Want is Rock and Roll. All I Want rock and roll. Itu enak sih. Tapi kalau itu mungkin udah dicerna ya. Aku lihat videonya langsung paham. Ini entah tafsiranku atau memang bener demikian, tapi itu kayak antara passion anak dan orang tua itu kayak bertabrakan. Iya, gitu ya. Iya, berarti memang sudah sangat terlukiskan lah dalam video klipnya. Teman-teman kalau video klipnya langsung tanpa perlu penjelasan kayak War Dogs tadi itu langsung paham. Oh ternyata ini. Tapi mungkin ada tambahan-tambahan lagi silakan lah. Mungkin. Yang Lawan Circuit itu nulisnya dulu malah pas SMA. Sorry, yang liriknya. All I Want is Rock and Roll itu SMA? SMA nulis refnya ya. SMA. Gue pas SMA, tapi nulis secara keseluruhannya ya waktu 2014-15 ya. 2014 atau 15. Produksian album, pas produksian album. Pas SMA. Full ya. Makanya kayak childish teenage dream banget lah kayak melawan. Iya kayak melawan keinginan orang tua. Kayak gitu-gitu kan teenage dream banget lah. Teenage dream. Iya betul. Kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya kadang orang tua udah bener juga. Makin tua gitu. Iya. Nah, itu teenage dream banget lah. Teenage dream. Oke. Tapi Danu ini ada set project ya selain project kedua lah sebenarnya. Project kedua ya itu ya. Jadi Danu ini selain menjadi frontman atau vokalis di Electric Bird dan basis juga di Electric Bird, dia juga ada apa tadi namanya People of the Sun. People of the Sun. Pot sebagai apa kamu Dan? Aku basis aja. Basis aja di sana. Mungkin bisa gimana? Di sana tuh kan di konsep dua vokal, jadi kayak nyanyi nggak banyak gitu, asik. Tapi kamu di Ingenue itu kan juga, bener gak sih tadi? Ingenue itu kamu ada nyanyi dikit-dikit kan memang. Aku kemarin sempat lihat. Oh iya. Itu dikit mungkin lah. Bisa diceritain apa itu People of the Sun? Kenapa namanya People of the Sun? Orang matahari. Orang-orang Mas Bimo sih. Mas Bimo. Oke, mungkin. Jadi aku tuh anggota terakhir yang masuk. Anggota terakhir. Oke. Terus dari yang ditawarin karena ya sebenarnya apa yang tak pinginin, apa yang pengen tak lakuin di hidup gitu, di dunia itu kan main musik. Jadi nggak ada masalah punya dua project gitu kan. Terus izin ke anak-anak elektrik. Ya boleh nggak gini-gini. Mereka nyantai aja ya udah. Tapi kalau aku mendengarkan si Pots tadi itu agak berbanding terbalik ya sama Garage itu makanya seru. Iya, aku loh. Kan? Jadi dua ranah yang berbeda tapi aku bisa main kedua gitu. Berarti Danu ini musisi yang memiliki karya di dua skena yang sangat bertolak belakang atau dua genre yang berbeda. Dua genre yang sangat bertolak belakang. Aku pernah dengerin si Ingenue itu ada kayak bohemian ya nggak sih? Aku jadi teman-teman kalau dengerin Ingenue itu naik turun, ada yang bagian melodi atau episode yang tenang. Coba silakan Danu, gimana itu kira-kira? Itu yang nemu juga dua sebenarnya. Jadi aku tuh kayaknya bukan pasif ya, kurang aktif. Padahal gak sih? Gak seberapa ini di materi sih. Materi, jadi kalau misalkan materi bareng-bareng di studio tuh mostly udah jadi setengah jadi. Oke. Jadi Dwi udah jadi duluan, terus kita yang kayak nambah-nambahin aja. Nambah-nambahin. Jadi emang jenisnya si Dwi sih kayaknya. Itu mungkin boleh diajakin ke sini. Iya, Mas siapa namanya? Dwi. Mas Dwi, kalau berkenan bolehlah kita main-main di sini, kita ngobrol-ngobrol mengenai Pots, terus Ingenue, karena saya suka sih. Dan itu kemarin
Kayak 2 hari upload di YouTube yang nonton 1.400 loh. Iya. 1.400 ya memang you deserve it sih. Emang keren deh itu. Itu padahal materi awalnya pas di Dwi ngasih tahu tuh kita bertiga yang di studio kayak ini aneh ya materinya gitu. Siapa yang bilang gitu? Aku sih pribadi ini aneh nih materinya nih, tapi bisa gitu. Tapi bisa. Ini bisa nih diulik nih. Tapi pas memang patternnya waktu itu kelihatannya kayak ini kayak bakal jadi kayak bohemian deh gitu kan. Emang iya kan emang. Jatuhnya kayak magical Pak itu Pak. Tapi gimana caranya nggak bohemian banget tapi masih pots gitu. Masih pots. Nah itu natural sih sebenarnya jalannya. Berarti improvisasi ya? Nah, natural ketika pasti pas rekaman apa ngerjain itu pasti natural ngikutin karakternya masing-masing. Ngikutin karakter masing-masing. Kalau pots sendiri tuh aliran genre ngomongin ya apa? Sebenarnya progressive rock harusnya ya. Progressive rock Karena progresi chordnya gitu kan gitu-gitulah. Progressive rock harusnya. Terus ya ketukannya gitu-gitunya kan dia lebih ganjil. Kalau garage tuh dia pasti gitu perpindahannya. Ada berapa chord? Misalnya 3-4 chord gitu kan. Kalau progresif itu agak lebih banyak kali ya. Terus biasanya progressive rock. Progressive rock. Cuma banyak yang bilang pop juga atau alternatif rock gitu serah lah. Alternatif rock tuh masuk sih sebenarnya. Iya kan alternatif rock kayaknya bisa. Iya, ya mungkin besok kapan-kapan kita bisa undang Mas Dwi atau teman-teman dari POTS untuk menjelaskan karena itu sangat menarik sih. Itu kalau aku mengutip kata Mas Bimo kemarin drummernya, kita baru setahun tapi bagus. Aku setuju. Aku setelah lihat Anjeno itu setuju sama kutipannya Mas Bimo. Soalnya mungkin super grup kali ya. Jadi kayak udah punya band masing-masing semua. Pengaruh iya. Sombong gak sih? Ya podo ae Mas Bimo ini statementnya podo ae sih. Nggak, jadi udah punya basic, udah punya ini apa yang dibawa, karakter yang dibawa dari band sebelumnya bisa ngeblend di band ini. Band ini ya, iya. Jadi aku ngerasanya blessing aja punya 2 band keren. Asik. Iya, keren. Memang POTS harus diakui memang keren. Electric Boat juga. Aku juga sering denger lagunya pas lagi nggarap, lagi kerja itu. Soalnya kenceng ya? Iya, karena teman-teman kalau tahu karyawan juga butuh karya-karya yang energik, yang kenceng, yang hard gitu kan. Dengan lagunya ini Electric Bird apalagi yang War Dogs itu sangat bisa membantu saya bekerja. Pasti itu aku jadi kayak testimoninya ini. Sama biasanya ini sih kalau kadang suka merhatiin apa kan kalau di Spotify for Artist tuh kayak bisa dengerin siapa yang dengerin gitu kan. Bukan seberapa orang yang dengerin gitu. Berapa kan. orang. Nah, itu kadang ramainya tuh jam berangkat kerja sama jam pulang kerja. Oh berarti sama jam produktif ya kayak jam-jam segini nih. Berarti jam-jam ngantuk-ngantuknya, jam-jam butuh semangat itu kalau gini ke teman-teman kalau nggak semangat, nah ini obatnya adalah War Dogs. Ya mungkin kalau cocok bisa. Emang jam-jam demikian emang butuh lagu-lagu. Jam segini nih, jam mau makan siang kan. Nah nanti teman-teman mungkin bisa, kalau tanya-tanya gimana sih War Dogs itu mungkin di akhir acara nanti Mas Danu bisa membawakan lagu War Dogs, tapi solo ya ini sekarang ya Mas Danu. Iya. Kalau lengkap kan nggak cukup ya tambah deh. Lanjut. Apalagi ya nih pertanyaannya adalah, oh ya rock and roll tadi itu Mas. Bisa dijelasin nggak ya apa namanya latar belakangnya itu kira-kira bagaimana? Oleh Wanita rock and roll. Iya. Dan ini kenapa rata-rata lagumu tuh pakai bahasa Inggris semua ya? Soalnya pada umur waktu pembuatan itu kayak belum mampu nulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh. Sedangkan bahasa Inggris itu cenderung lebih gampang. Perumpamaan. Takutnya nanti kayak aneh gitu nggak sih? Iya, dengerinnya kayak dan sepertinya tidak tepat kan? Kayak mana ya? Contoh deh. Aku tuh kalau nulis nggak langsung direct kan, kebanyakan kayak jadi sembarangan gitu loh. Nggak langsung direct. Jadi maksudnya orang kadang nggak langsung ngerti juga. Kayak nih yang War Dogs You Want Some Gold. Nah itu kalau misalkan War Dogs ini gimana? Mulainya dia dari ref War Dogs atau gimana? Dari awal sih, ini lagu yang teratur menurutku. Oh lagu yang paling teratur lagu tuh yang ya? Paling meskipun ketemunya di warung tapi itulah yang paling teratur. Ya gini kan biar maksud mimin go talk about it, kayak sebenarnya apa sih maksudnya, terus refnya juga kayak nggak nyambung banget. Karena kalau nulis gitu kayak ngawang gitu loh. Ini kayak penulisan aja sih sebenarnya. Terus kalau bahasa Indonesia kadang jadi aneh. Ada kok lagu Indonesia Electric Bird tuh. Ada ya? Ada, tapi di sini ada nggak di sini? Mau dirilis. Rencana dirilis nggak? Enggak kayaknya. Diganti bahasa Inggris. Sama saja Bapak Danu. Terus apa lagi? Kira-kira yang kan tadi dua yang terbaik tadi itu kan. Terus apa lagi nggak? Kira-kira yang
sering ditunggu-tunggu sama orang-orang? Sebenarnya itu semuanya terbaik, asik. Wis, maaf. Semuanya bagus, cuma marketingnya kali ya, promosinya kali ya. Kalau All I Want itu kita sempat rilis klip, jadi genah gitu loh. Kalau War Dogs tuh single pertama yang keluar. Jadi genah juga promosinya di radio segala macam. Nah, sedangkan single lainnya kan radio sudah ada, Pak. Di radio sempat lah. War Dogs, All I Want. Radio mana? M Radio ada. M Radio. Waduh, keren sekali. Terus kalau luar mungkin Zora tuh pernah. Zora Radio Bandung pernah. Bandung, oke. Terus radio kampus kayaknya ada sih waktu itu. Genah lah promosinya waktu itu War Dogs. War Dogs tapi iya memang bagus sih. Sebenarnya kalau enak semua. Karnalos itu juga andalan sih, selalu dibawain pas manggung. Karena kemarin sempat denger saya Karnalos itu. Sama Of My Sins sebenarnya. Of My Sins. Itu bisa ceritain nggak Of My Sins ini maksudnya gimana? Itu lagu semi balad gitulah. Silakan diceritakan balad tuh kayak gimana? Semi balad. Jadi tapi waktu itu production yang di album ini nggak banyak ngisi instrumen, jadi masih ngawang gitulah. Nah kita bakal rilis sih bulan depan. Nah promo ya. Nggak apa, silakan. Bulan depan bakal dirilis tapi yang versi full set balad orkestranya gitu kali ya. Of My Sins. Total berapa menit itu kira-kira? Sama sih menitnya dilebihin dikit. Dikit. Ya Of My Sins ini soalnya kan lagunya sebenarnya tentang dosa-dosa manusia gitu kan. Apa sekaligus ini mungkin jadi pembuka untuk rilisan yang akan datang, mungkin bisa di-spill dikit-dikit aja lah, nggak usah semua. Bahwa apa ini diceritakan Of My Sins ini? Itu sebenarnya dosa manusia kayak kita kadang hidup mikirin diri sendiri, senang-senang apa segala macam. Oke. Iya kan? Iya, setuju. Tapi kurang memikirkan apa dampak yang dibawa oleh senang-senang itu kadang bisa jadi ke dosa-dosa di kehidupan gitu-gitu kan. Yang berarti kalau aku nangkep kesenangan kita belum tentu menjadi kebahagiaan orang lain. Iya, bisa juga. Kesenangan kita bisa jadi reckless behavior buat orang lain. Reckless behavior. Gitu-gitu. Terus, ya itu kan dosa juga kan, sesama makhluk hidup akhirnya. Harusnya kan kita saling mengerti gitu. Iya. Oke, berarti pesan yang disampaikan kurang lebih. Kapan ini mau rilis kira-kira? Bulan depan. Oke. Of My Sins bulan depan. Di Instagram. Pasti ada lah nanti. Oke. Lagi ya kayak gini nih. Ini berarti udah sold out ya ini ya? Kalau di toko-toko sih kayak udah habis karena nggak banyak waktu itu distribusinya. Berapa piece? Aduh lupa lagi. 200-300an kali ya. 200-300. Itu di Surabaya apa luar Surabaya? Ada luar Surabaya ada. Oke. Kayaknya di Surabaya kayak di Personal Hall masih ada deh harusnya. Atau di Cempaka kayaknya masih ada. Tapi udah lama banget soalnya nggak di stok. Udah lama kan nggak ngurusin karena COVID ya. Jadi kayak lupa gitu loh punya album. Tapi kan lupa gitu. Itu kan harusnya tercatat tuh harusnya kayak gitu itu. Enggak nih kita. Kita manajemen buruk banget ini. Iya. Kita band live emang sukanya. Band live. Iya, tapi kalau live emang aku lihat itu energinya luar biasa sih emang. Iya, harus Pak sharing energi penonton kita. Iya, dan penontonnya juga pecah gitu loh, sampai ada yang body diving gitu kan. Meskipun tempatnya sempit, aku lihat, wih keren loh gitu, body diving di tempat yang sempit kayak gitu. Harus sih, harus. Biar yang main kelihatan keren. Terdokumentasi dengan baik gitu ya, keren-keren. Enggak juga kan kalau yang mainnya musiknya bagus gitu, tapi nggak ada yang nonton percuma. Karena kalau performance art apa musik gitu, itu dua arah. Oh iya, setuju. Yang nonton sama yang main. Jadi kalau nggak ada yang nonton percuma, nggak ada yang main juga percuma. Iya kan? Jadi dua arah itu harus saling berbagi dan mendukung. Berbagi energi lah intinya. Bagi energi. Oh ya, BTW ini Danu juga punya tempat namanya Patra & Co. Iya, bener nggak? Patra & Co. Patra.co. Itu teman-teman kalau mau nongkrong di sana. Lah alamatnya di mana kalau boleh tahu no? Di Maya Indah 9 nomor 1. Nah, selain itu juga ada studio fotonya nggak sih? Studio seni kali ya. Studio seni. Oh ya, buat teman-teman yang mau workshop bisa di sana semua. Oke sih, teman-teman sekalian, karena ini sudah di ujung acara dan kita sudah tahu semuanya apa yang pesan-pesan yang disampaikan oleh lagu-lagu, pesan-pesan, ada pesan tersembunyinya nggak sih ini lagu-lagu ini? Apa memang itu sudah cukup? Mungkin ada subliminal message-nya?
Subliminal message sebenarnya biarin orang yang dengerin aja yang baca kayaknya. Jadi orang yang jadi ada kok satu balik lagi bahas. Kayak ada satu pendengar tuh dia tahu pesan-pesan tersembunyi terus kayak nge-DM gitu. Mas ini artinya ini. Iya. Oh keren nih orang ini baca nih berarti. Oh berarti kayak statement-statement artis biasanya kita kembalikan lagi kepada perspektif sudut pandang daripada audiensnya mungkin kayak gitu ya. Terus dia kayaknya punya sudut pandang yang sama. Kembali ke anda semua. Jadi udah di ujung acara, terus ini sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan buat dari Mas Danu buat audiens atau mungkin teman-teman musisi gimana nih? Pesan-pesannya apa kira-kira? Jangan lupa minum air putih. Jangan lupa minum air putih itu penting sih, apalagi Surabaya panas ya. Surabaya panas. Terus jangan telat makan. Wih, jangan telat makan. Kamu udah makan tak? Iya. Oke, baik kita udah di ujung acara. Udah ngulang 3 kali di ujung acara. Habis gini Danu akan membawakan sebuah lagu War Dogs. Teman-teman. War Dogs ya? Harus War Dogs ya? Oke. Mau yang lain apa? Pengennya All I Want. Closing dulu. Closing dulu. Habis gini kita closing. Setelah closing langsung kita mainkan War Dogs. Terima kasih teman-teman yang udah stay. Jangan lupa klik like and subscribe karena yang akan datang akan mendatangkan tamu-tamu yang luar biasa. Asli Surabaya semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. War Dogs, you want some girl? I'm a little sick about it. Your fictional character, man, I will hit a little space on your head. We are all monsters, we bring it on, talk about it. We don't need the files make us survive. We are all monsters, we bring it on, talk about it. We don't need the files make us survive. War Dogs, consuming your mind. Nothing to lose, you will find. Your fictional character, when I hit a little space on your head. We are all monsters, we bring it on, talk about it. We don't need the files make us survive. We are all monsters, we bring it on, talk about it. We don't need the files make us survive.